Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel Ogo Legend seputar tutorial dan juga vlog video lainnya. Oke kawanku, sahabat Ogo Legend dimanapun kalian berada, di video kali ini mungkin akan ngebahas tentang bagaimana sih cara agar penonton kita saat melakukan live streaming itu stabil. Oke kawanku, jadi simak videonya sampai selesai, jangan kalian skip. Terus buat teman-teman di sini jangan lupa kalian bantu like, komen dan juga subscribe. Oke kawanku, kita akan ngebahas bagaimana sih cara agar penonton live streaming kita itu agar stabil. Oke kawanku, kita akan lanjut. Oke, kita akan lanjut ngebahas tentang bagaimana cara kita melakukan live streaming jualan online ataupun kita mau live streaming game agar penonton kita itu stabil. Jadi gini teman-teman. Jadi buat abang-abang atau kakak-kakak semuanya yang di sini atau teman-teman semuanya sekalian, itu bagaimana sih cara agar penonton kita stabil saat kita melakukan siaran langsung. Oke. Jadi kayak gini ya. Misalnya kita melakukan siaran langsung dalam satu minggu itu kita full siaran langsung, tetapi penonton kita itu tidak ada yang namanya stabil. Misalnya tiba-tiba dalam waktu 10 menit penonton kita itu naik, misalnya 50 penonton. Terus tiba-tiba di menit berikutnya penonton kita itu udah drop, tinggal lagi penontonnya tinggal 1-2 orang aja yang menonton kita. Jadi bagaimana sih caranya kita agar penonton itu stabil? Jadi gini teman-teman. Jadi agar kita penonton itu stabil, balik lagi ke kitanya. Apa sih yang kita siaran langsung ini? Sudah tertarik kah orang sama siaran langsung ini? Jadi kita itu harus membuat daya tarik dulu. Misalnya kita berjualan online. Apa sih yang mereka suka dari jualan kita ini? Jadi kita lihat dulu potensi kita. Apa sih yang mereka suka juga dari kitanya sendiri saat kita di depan kamera? Apa sih daya tarik mereka? Apa sih pesona kita? Jadi teman-teman di sini selalu mikirin fanspage-nya rusak segala macam. Oke, kalau masalah fanspage rusak atau Facebook kalian rusak, kemungkinan itu ada spam. Karena gini, kalau kalian live streaming sering-sering melakukan siaran langsung, terus kalian sering-sering nge-share, itu penyebabnya fanspage kalian pasti akan terkena yang namanya spam atau standar komunitas. Awalnya bagus, tiba-tiba drop. Oke, misalnya si A ini jualan online-nya ramai terus, tidak pernah penontonnya itu di bawah puluhan, ratusan penonton. Tiba-tiba penontonnya itu drop dalam jangka waktu 3 bulan terakhir, dia penontonnya ramai tiba-tiba drop. Jadi penyebabnya itu bisa kayak gini ya teman-teman ya. Ada yang namanya, kalau kita melakukan siaran langsung itu kan tidak boleh yang namanya nge-share sendiri. Itu bisa terkena standar komunitas. Oke, mereka menggunakan tim share. Jika kalian menggunakan tim share, oke, tiba-tiba ramai penonton kalian, tiba-tiba ngedrop juga. Kalian lihat dulu tim share kalian nge-share-nya di grup mana. Misalnya mereka nge-share di grup A. Ada 5 orang bergabung di grup A itu. Otomatis mereka nge-share di situ juga. Dalam jam bersamaan, dalam menit bersamaan saat kalian melakukan siaran langsung. Otomatis fanspage kalian pasti akan direport sama pihak admin grup. Itulah yang namanya spam atau direport oleh pihak admin grup. Terus kalian hanya fokus melakukan siaran langsung aja. Jadi kalian itu jangan fokus ke siaran langsung aja. Jadi kalian itu fokus juga. Di sini di halaman fanspage ini ada yang namanya video reels dan juga upload video. Jadi kalian itu strategi kalian itu dari awal emang khususnya untuk siaran langsung. Tetapi kalian itu hanya fokus siaran langsung. Cobalah kalian lakukan yang namanya upload video minimal durasi 3 menit dalam 1 minggu 3 kali upload. Kalian tidak tahu nih dari 3 video yang kalian upload. Misalnya video yang pertama itu tayangannya tembus 10.000 tayangan. Jadi di saat kalian melakukan siaran langsung, karena video itu terus menjangkau, tiba-tiba yang melihat video kalian otomatis melihat profil kalian sedang live. Nanti kliknya lah, terus tiba-tiba ramailah penonton kalian. Karena apa tadi? Karena dibantu sama video yang sering kalian upload. Nah, jadi kalian itu jangan mikirnya cuman fokus ke live aja. Jadi kalian itu fokusnya live sama sering upload video, selingin. Ya udah, kalau emang itu live streaming kalian jualan online kalian itu kalian harus lakukan, ya emang harus lakukan karena itu kan untuk jualan kalian juga. Tetapi kalau kalian hanya fokus siaran langsung saja, tidak melakukan aktivitas apapun di halaman fanspage, itu otomatis ya kalian susah dong mendapatkan penonton yang stabil. Karena apa? Karena yang menonton kalian itu pun orangnya itu aja. Karena jangkauan tadi
terhambat atau tidak meluas karena kalian jarang melakukan aktivitas di dalam fanspage itu. Kalian taunya hanya live streaming aja, tapi kalian tidak menggunakan fitur-fitur yang ada di halaman fanspage itu. Oke. Di sini saya selalu bilang, kalau kalian ingin melakukan live streaming agar penonton kalian stabil, kalian lakukan live streaming 1 hari 3 kali live. Misalnya kalian live di pagi jam 7 sampai jam 11. Kalian lanjut di siangnya itu jam 1 sampai jam 4 sore, lanjut lagi malam jam 7 malam sampai jam 11 malam. Kenapa selalu aku bilang mencari 3 waktu tersebut? Karena gini, dari 3 waktu tersebut kita cari jam yang mana yang paling ramai. Ternyata kita ramainya di malam, ya udah seberikutnya malam terus. Tetapi kalau kita ramainya di sore, ya udah sore terus. Kalau ramainya di pagi, ya udah pagi terus. Jadi kalian itu nggak perlu live 1 hari 3 kali. Jadi kalian itu patokannya awal pemulanya itu kalian itu harus cari 1 hari 3 kali live. Jadi kalian itu harus cari-cari waktu, bagaimana sih waktu yang tepat di fanspage kita, Facebook kita agar ramai kalian melakukan siaran langsung untuk jualan online kalian. Jadi kita itu tidak berpatokan sama live aja. Jadi kalian itu balik lagi, kita itu harus punya aktivitas juga. Jangan kita hanya melakukan siaran langsung tapi kita tidak melakukan hal apapun di fanspage itu. Kayak kita jarang upload video, jarang upload foto, taunya live aja. Setelah itu pun kalian habis live pasti ngapus video dong, ngapus live. Ada juga nggak ngapus. Selebih baiknya kalau kalian yang bermain seperti habis live kalian hapus videonya, ya udah kalian selingi dengan ngupload video. Sebenarnya itu tidak boleh. Kalau kita habis siaran langsung, video kita itu kita hapus, ya nggak boleh. Karena percuma dong. Di saat video kalian tadi yang kalian live ramai, tiba-tiba kalian hapus, ya udah jangkauan tadi yang kalian dapat itu udah hilang lalu, tidak akan dapat lagi jangkauan seperti itu. Jadi disayangkan sekali jika kalian sehabis live streaming siaran langsung kalian hapus videonya. Itu sayang sekali. Karena apa? Karena menghambat jangkauan kalian. Jadi buat teman-teman di sini atau abang-abang di sini, mbak-mbak di sini yang sering bertanya kepada saya kenapa penonton saya tidak stabil segala macam. Kalau masalah penonton tidak stabil segala macam lumrah, karena gini, kita pun kalau kita melihat siaran langsung orang pun sebentar terus kita keluar, begitu juga orang pasti keluar. Tapi kalau penonton kita ini jangkauan kita bagus, otomatis gini tumpang tindih, timpa tindih. Misalnya si A keluar si B masuk, si A keluar si B masuk. Jadi stabil dia, tetap di 30 dan 50 penonton. Itu yang namanya stabil. Kalau penonton drop, tiba-tiba kalian lihat ramai yang 50 penonton tiba-tiba drop, ya udah itu namanya penonton drop. Tiba-tiba tidak ada yang nonton lagi, itu namanya penonton drop. Bisa kalian cek fanspage kalian apakah ada pelanggaran, ada melakukan spam atau direport sama orang lain, ya seperti itulah teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa berpatokan hanya melakukan siaran langsung agar kita ramai yang nonton, tetapi kita lakukan juga ngupload video agar penonton kita itu stabil, agar ramai yang nonton kita. Jadi kita itu juga punya pesona, daya tarik, atau kalian bisa melakukan hal-hal yang konyol atau yang gokil saat kalian melakukan siaran langsung. Ini khususnya sama berlaku untuk siaran game juga, untuk streaming game dan juga jualan online. Jadi sering bertanya sama saya kenapa saya jarang upload video, ya karena gini, karena banyaknya pesanan akun fanspage yang saya buat. Jadi buat teman-teman di sini yang mau memesan akun fanspage level up atau mau memesan akun fanspage buat jualan online, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram aku. Oke teman-temanku, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga kalian tetap semangat selalu melakukan secara langsung jualan online ataupun game. Semuanya itu wajib kalian tuh harus konsisten, jangan nanggung-nanggung. Oke teman-temanku, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu nanti di video berikutnya. Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.